Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Laila, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 41 Kota Pagar Alam. Di sini saya akan membagikan senjata saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia Bapak Ibu Guru hebat. Di sini saya Nur Laila, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 41 Kota Pagar Alam. Di sini saya akan membagikan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 41 Kota Pagar Alam, yaitu aksi nyata budaya positif. Di sini budaya positif ada 5 Bapak Ibu semuanya, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Saya akan tanya dulu Bapak Ibu ya, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ya, sebagian orang mungkin mengaitkan disiplin itu dengan suatu tata tertib atau peraturan, atau juga bisa dikaitkan dengan hukuman. Tetapi alternatif terakhir boleh digunakan hukuman jika yang terbaik adalah hukuman ditiadakan. Disiplin positif yaitu disiplin diri dengan mengontrol diri untuk memilih tindakan. Anak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini diyakinkan kepada siswa bahwa disiplin diri positif itu harus diyakini dari dalam, yaitu motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsiknya atau motivasi dari luarnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia terdiri dari, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita mungkin menghindari hukuman untuk apa? Agar tidak dimarahi oleh guru. Itu merupakan suatu tindakan atau ketidaknyamanan dari suatu hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin motivasi ini adalah satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama. Peserta didik mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain bila dia melakukan sesuatu. Jadi orang yang memiliki motivasi ini akan berkata, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal tersebut? Yaitu mereka menginginkan apa Bapak Ibu? Menginginkan suatu penghargaan atau imbalan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana motivasi inilah yang merupakan motivasi intrinsik dari dalam peserta didik itu sendiri Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar bahwasanya penghargaan itu merupakan hukuman? Belum ya Bapak Ibu ya, baru ini ya. Ya, saya juga kaget sebenarnya. Kenapa penghargaan itu merupakan hukuman? Ternyata karena apa? Saat kita berulang kali menjadikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar menjadi sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini Bapak Ibu, penghargaan itu menghukum karena apa? Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, yaitu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi, di sekolah kita masih menerapkan adanya penghargaan. Tetapi, ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pada peserta didik itu sendiri, yaitu motivasinya bukan dari dalam, tetapi dari luar, karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka
kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi, mereka akan berperilaku tersebut jika mendapatkan penghargaan dari kita. Maka mereka terus melakukan yang mereka inginkan agar mendapatkan suatu penghargaan. Kemudian, penghargaan itu merusak hubungan. Karena apa Bapak Ibu? Karena penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Sering kita lihat di dalam kelas adanya kelas 2, 3 dan seterusnya. Itu maka mendapatkan kecemasan pada diri anak-anak tersebut Bapak Ibu. Jangankan anak-anak, kita juga kalau bersaing masalah perlombaan, maka kita akan mendapatkan kecemasan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi, ketika yang juara 2 tidak juara 1, maka yang juara 2 akan merasa dihukum oleh yang juara 1. Ya Bapak Ibu, baiklah. Di sini saya menjelaskan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, yaitu ada 5. Yang pertama itu penghukum. Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kamu selalu saja salah. Bisa seperti ini. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Kemudian, kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Miss sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Miss harus memberitahu kamu ya? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid itu melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif Bapak Ibu ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu Miss. Kan kemarin sudah Miss bantu. Ayo, kali ini saja. Kemudian posisi kontrol yang tepat yaitu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian posisi terakhir adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Sehingga manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun
memantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang berdikar, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, apakah tahu perbedaan dari hukuman dan restitusi? Ya, hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan kalau restitusi dan konsekuensi merupakan identitas sukses. Jadi di sini kita sebagai guru harus menerapkan disiplin positif ini dengan identitas sukses daripada menggunakan hukuman, ya, karena akan merasa gagal sebagai peserta didik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman hanya satu arah, ya, sikapnya. Kenapa? Hanya guru atau sekolah yang membuat peraturan, tetapi siswa tidak tahu peraturan tersebut. Mereka tidak menahu, tiba-tiba mereka dapat hukuman. Itu merupakan suatu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, setelah didik tahu apa peraturan sekolah, kemudian apa bila dilanggar apa hukumannya, mereka tahu. Ya, jadi ini merupakan kesepakatan dari orang tua, peserta didik dan juga guru dan sekolah. Walaupun peserta didik tidak mau konsekuensi juga. Nah, Bapak Ibu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan kalau hukuman gagal tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid pada waktu jangka pendek, yaitu perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman, korban itu mendapatkan keadilan, sedangkan pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Kita melihat Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang terbaik? Ya, yang terbaik adalah restitusi, merupakan suatu pilihan, karena korban itu akan mendapatkan ganti atau mendapatkan solusi atas permasalahan. Kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa perbedaan dari keyakinan dan juga kesepakatan atau peraturan sekolah? Ada yang bisa? Ya, kalau keyakinan kelas itu bentuknya lebih positif, sedangkan kalau peraturan lebih bentuknya negatif. Jadi keyakinan kelas yang pertama Bapak Ibu itu bersifat lebih abstrak, sedangkan kalau peraturan itu lebih detail. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif, sedangkan kalau peraturan dalam bentuk negatif. Misal, kalau peraturan buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dia keyakinan kelas dibuat apa Bapak Ibu? Dibuat jagalah kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada kata jangan kan, dan tidak ada kata tidak. Jadi lebih positif, lebih enak untuk dibaca dan mudah diingat oleh peserta didik. Kemudian mudah diingat dan dipahami, betul. Karena keyakinan kelas ketika kita tempel di kelas itu lebih sedikit, lebih padat dan lebih terisi. Jadi mereka akan lebih memahami dan mudah untuk diingat. Ya, ini merupakan contoh dari keyakinan kelas dibuat oleh kelas saya, yaitu kelas 5A, di mana hadir tepat waktu. Awalnya peserta didik itu berpendapat bahwa kita buat keyakinan kelas dengan tidak boleh datang terlambat. Tetapi karena kita buat keyakinan kelas, maka kalimatnya positif, menjadi hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, serta saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. Jadi saya mengharapkan kepada kita semua di kelas ini, di sekolah ini, untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Semoga dengan membuat keyakinan kelas, peserta didik dapat disiplin positif, ya, mempunyai budaya positif di sekolah. Kemudian ada
segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita pada saat dasarnya dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kita akan membuat identitas siswa itu tenang dulu, nyaman dulu, aman dulu. Dengan kata seperti ini. Manusia semua berbuat salah, ya. Berbuat kesalahan adalah manusiawi, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan atau Miss juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu sudah menstabilkan identitas para peserta didik itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini siswa akan merasa lebih ditanyakan kesalahannya, ya, tapi lebih memvalidasi akan tindakan itu lebih berhasil Bapak Ibu. Dengan cara apa? Apa yang kamu lakukan tadi, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir dari segitiga restitusi, itu kita yakinkan ke mereka, menanyakan keyakinan kelas, apakah kamu tahu keyakinan kelas apa yang kita buat di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya di sini akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya Bapak Ibu ya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Menurut Ina, sudah berapa kali kita melakukan tulis lima itu yang baik itu kali itu sudah menulis Mario punya alasan kenapa saya tidak pernah apa sih Mario tidak pernah saya sering pikir sampai malam jadi saya baru tahu yang masih sudah disepakati terus tidak terlambat sesuai dengan tidak bisa. Menurut kamu kayak apa yang sudah mulai langgar? Fisik dan fisika. Mario sendiri itu tidak paham. English fisik itu berarti terkait betul fisik itu penting dan sangat dengan disiplin kita dapat menghargai waktu dan pengalaman seperti kita. Baik Miss Mario bersama Mario minta maaf tapi karena sudah selesai. Menurut Mario, apa yang akan Mario lakukan agar tidak akan mungkin sampai malam lagi dan tidak di awal. Baik Mario telah menemukan solusinya. Misalkan bersama dengan Pak Ibu Mario, ya. Silakan kembali ke kelas ya. Setelah itu nama saya Mario. Terima kasih bagi semua telah mengajak berdiskusi solusi masalah yang ada kalian tidak mungkin sampai malam dan lebih Kasus kedua, Ibu Eni, guru bahasa Kesenian, melaporkan kepada guru bahasa bahwa Hafiz mengganggu teman-teman kelasnya dengan melempar kertas dan kota tersebut mengenai wajah Ibu Eni saat sedang mengajar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Hafiz, misalnya dengar laporan dari Ibu Eni, ini kamu dalam masalah ya. Ada yang bisa satu, apa yang terjadi? Dan misalnya pada saat dan pelajaran masuk sekolah saya, lalu dengan di kelas dengan Hafiz tidak sengaja jadi jika beliau sudah mengajar. Hafiz mendengar keras dan mulai wajib meja. Hafiz sudah mengajar. Yang Hafiz dari informasi yang ingin saya tidak bermaksud melakukan Hafiz, tapi saya tidak
tidak sengaja Miss. Belum tahu keadaan sastra. Harus Kita mencari solusinya bersama-sama. Jadi sama-sama yang kita lakukan memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan ada alasannya ya. Pasti seru ya. dan Miss. Nah, bisa lihat tapi yang melakukan merugikan orang lain sehingga tidak ada masalah. Dan Miss. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan apa yang kita dan mana yang menurut Menikmati dan menghargai orang lain. kamu ingat dengan baik ya kita kembali pada kamu yang dan mengenali ini apakah ketika kamu melakukan itu kamu tidak menjadi baik Dan Miss. tapi kamu mendapat merasa semangat ini sekadar kamu merasa semangat kamu berpikir baik bagaimana menghormati Dan Miss. nah sekarang mari kita selalu tidak Saya saya solusi masalah saya membuat terus tidak akan mengganggu teman-teman lagi di kelas saya. Aku akan tidak menghargai orang. Nah, saya Ibu Edi Hafiz minta maaf. Saya bisa terima kasih untuk pendengaran. terima kasih sudah menyaksikan video. Ya, Bapak Ibu, itu merupakan suatu penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas saya, yaitu dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi, kemudian menanyakan keyakinan, dan juga memvalidasi tindakan yang salah. Gimana Bapak Ibu? Ketika kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, apakah itu dapat selesai? Bisa dilihat dari tanggapan anak-anak tadi. Mereka begitu tenang jawabannya ya, tidak takut dimarahin ya, jadi merasa aman. Jadi saya berharap kita semua menerapkan segitiga restitusi di kelas kita ya, dengan posisi manajer. Ya Bapak Ibu, apabila ada kritik, saran atau pertanyaan boleh. Apalagi mengenai Restitusi. semoga bisa diterapkan di sekolah kita terutama di Ya, terima kasih Bu Sari. Ya, kita semua berharap bahwasanya penerapan segitiga restitusi dapat kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Semoga dengan itu peserta didik lebih merasa bebas, lebih merdeka lagi karena kita menangani penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Ya, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum. Untuk video pembelajaran yang menggunakan itu sangat bagus. Itu boleh dijadikan contoh buat rekan-rekan di SD Negeri 41 maupun rekan dulu di SD lain. Karena yang Ibu tunjukkan tadi bagaimana cara Ibu mendekatkan diri untuk mencari suatu permasalahan pada siswa. Dan itu sangat luar biasa ya. Kemudian bolehlah Ibu berbagi ilmu kepada kita, terutama cara pembuatan video dan aksi nyata untuk CGP. Doa kami terbaik untuk Nara, semoga sebagai guru yang termuda yang lulus di CGP angkatan 8 ya, sukses selalu dan semoga ilmu yang dibagi kepada para guru akan bermanfaat bagi semua dan juga untuk budaya sendiri. Dan doa kami yang terbaik, semoga Ibu mendapat nilai yang terbaik di penghujung penilaian CGB-nya. Oke, terima kasih Ibu Santi atas sarannya ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, semoga sekolah kita semua guru-gurunya dapat lulus calon guru penggerak angkatan 10 ini ya, untuk meneruskan pendidikan guru penggerak. Semoga
kita sebagai sekolah penggerak dapat mencetuskan semua guru yang jadi guru penggerak semuanya ya. Dengan insya Allah video pembelajaran ini kita akan saling share, kita akan saling ada IHT, nanti ada pelatihannya melalui pelatihan Canva untuk membuat media pembelajaran ataupun membuat video pembelajaran untuk menyenangkan bagi siswa kita saat belajar. Terima kasih Ibu Santi. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama, Mario sering datang terlambat ke sekolah dan tidak piket kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mario, kata teman-temanmu, kamu sering tidak piket kelas. Kamu sering terlambat ya? Ya, Miss. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat dan tidak piket kelas? Sudah 3 kali, Miss. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya, Miss. Baik Mario, berbuat salah itu tidak apa-apa dan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting, kamu mau memperbaiki kesalahan tersebut. Baik, Miss. Mario pasti punya alasan mengapa sering datang terlambat. Kenapa sih Mario sering datang terlambat? Karena saya sering main game sampai malam, Miss. Jadi saya suka bangun siang. Mario tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu, Miss? Ya. Jika terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Miss. Ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah Mario langgar? Disiplin, Miss. Iya. Menurut Mario, disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Miss. Disiplin itu Ya. berarti menghargai waktu. Betul, disiplin itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Dengan disiplin, kita dapat menghargai waktu dan orang-orang di sekitar kita. Baik, Miss. Mario menyesal. Mario minta maaf, Miss, karena sudah sering datang terlambat. Menurut Mario, apa yang akan Mario lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Mario tidak akan main game sampai malam lagi dan tidur lebih awal. Ya, baik Mario. Mario telah menemukan solusinya. Miss akan bekerjasama dengan orang tua Mario di rumah ya. Silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Fatir Alfat, kelas 4B. Terima kasih Miss Nuraila telah mengajak Mario untuk berdiskusi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang Mario lakukan. Mario tidak akan bermain game sampai malam lagi dan tidur lebih awal. Kasus kedua, Ibu Eni, guru bahasa bersama, melaporkan kepada guru kelas 4B bahwa Hafiz mengganggu teman-teman di kelasnya dengan melempar kertas dan kertas tersebut mengenai wajah Ibu Eni saat sedang mengajar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Hafiz, Miss tadi dengar laporan dari Ibu Eni. Sepertinya kamu dalam masalah ya. Ada yang bisa Miss bantu? Apa yang terjadi? Ya, Miss, tadi pada saat jam pelajaran bahasa bersama saya mengganggu teman-teman di kelas dengan melemparkan kertas, tapi tidak sengaja mengenai wajah Ibu Eni ketika beliau sedang mengajar. Hafiz melempar kertas dan mengenai wajah Bu Eni ketika beliau sedang mengajar. Ya, Miss. Hafiz, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Saya tidak bermaksud melakukan, tapi saya tidak sengaja, Miss. Apakah kamu tahu bahwa kamu berada dalam masalah sekarang? Ya, Miss. Baiklah, kita mencari solusinya bersama-sama. Berpikir Miss. sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu, ada alasannya ya? Pasti seru ya, lempar-lempar kertas seperti itu. Ya, Miss. Ya, Miss bisa lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi yang kamu lakukan merugikan orang lain, sehingga kamu dalam masalah. Ya, Miss. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kamu belum tunjukkan? Menghormati dan menghargai orang lain, Miss. Ya, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita.
kita kembali pada ketika kamu melempar kertas dan mengenai Ibu Eni. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu menghormati dan menghargai orang lain? Tidak, Miss. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Miss, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu, Hafiz? Ya, Miss. Ya, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Nanti di kelas kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Ya, Miss. Nama saya Hafiz Pratama, kelas 4B. Miss Nurlaila mengajak saya untuk mencari solusi permasalahan yang saya perbuat. Hafiz tidak akan mengganggu teman-teman lagi di kelas saya. Aku akan menghormati dan menghargai orang di sekitar saya. Ibu Eni, Hafiz minta maaf. Saya menyesal, Bu. Terima kasih, Miss Nurlaila. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal perlu diberlakukan di sekolah agar mereka dapat menjadi individu yang baik, disiplin. Namun, hal yang perlu dilakukan sekolah dalam penerapan disiplin positif adalah melibatkan siswa dalam penyusunan disiplin tersebut, membuat kesepakatan melalui musyawarah dan diskusi. Dengan demikian, murid akan melakukan kesepakatan tentang tata tertib atau disiplin positif itu dengan kesadarannya sendiri, tanpa rasa terpaksa, dan mereka sendirilah yang memegang kendali kontrol atas dirinya. Salah satu tugas guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak. Dalam konteks disiplin diri, kita sebagai pendidik harus dapat menuntun murid untuk menjadikannya murid yang disiplin, mencapai manfaat dan kebahagiaan karena motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsik. Jika telah terbentuk motivasi disiplin dari dalam dirinya, maka murid tersebut sudah sadar dan bukan lagi karena paksaan ataupun hukuman. Penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang karena pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Demikian penyebaran pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.